Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tata nama senyawa untuk alkohol ya. Kali ini kita akan next ke reaksi alkohol. Reaksi yang pertama itu apabila terjadi reaksi dengan logam Na, K, atau Mg, atau Al, maka akan membentuk alkoksida logam dan juga gas hidrogen. Misalkan kita punya CH3, CH2OH. Nah, ini nama alkoholnya apa namanya? C-nya ada 2, berarti etanol. Nah, apabila etanol bereaksi dengan misalkan logam Na, maka dia akan membentuk alkoksida. Oke, jadi kalau ada bentuk seperti ini, artinya apa? Artinya hanya itu tukar dengan Na-nya masuk ke dalam sini, maka nanti menjadi CH3, CH2O, Na. Untuk namanya berarti nanti logamnya dulu, natrium, etanol menjadi etoksida ditambah H2. Gas hidrogen itu H2 ya. Nah, tapi perhatikan agar di sini kan hanya cuma satu. Di sini H2 nanti jumlahnya berbeda. Jadi biar jumlahnya sama dengan 1, berarti kita kasih koefisien setengah. Setengah nanti kan mencoret 2-nya. Jadi nanti hanya sama aja 1. Sampai situ paham ya? Selanjutnya, reaksi yang kedua adalah reaksi oksidasi alkohol oleh oksidator KMNO4 atau K2CR2O7. Nah, di sini ada beberapa kondisi jika alkoholnya itu merupakan alkohol primer. Untuk alkohol primer itu cirinya biasanya ada angka 1 atau iso atau normal. Nah, ini ciri-cirinya ya sebagai alkohol primer. Jadi ketika alkohol primer kemudian dioksidasi akan berubah menjadi alkanal. Kemudian jika dioksidasi lanjutan akan berubah menjadi asam alkanoat. Paham ya? Nah, ketika misalkan diketahui asam alkanoat kemudian direduksi, jadi akan kembali menjadi alkanal. Ya. Kemudian kalau direduksi lagi dari alkanal, ya berarti nanti akan berubah menjadi alkohol primer. Jadi kebalikannya. Habis itu paham ya? Nah, kita kasih contoh misalkan 1 propanol. 1 propanol kalau dioksidasi, maka dia akan menjadi propanal. Paham ya? Menjadi alkanal. Kalau dioksidasi lagi menjadi asam propanoat. Kalau kita bentuk gugusnya atau kalau kita gambarkan nanti menjadi propanol kan C-nya 3. Berarti gini ya. Kemudian menjadi propanal. Propanal itu C-nya tetap 3 tapi dia ada rangkapnya seperti ini. Kalau dioksidasi lagi menjadi seperti ini. Sampai situ paham ya? Selanjutnya, kalau tadi kan alkohol primer. Nah, sekarang kalau alkohol sekunder. Cirinya terlebih dahulu, kita perlu tahu ciri-ciri alkohol sekunder itu yang jelas. Yang pertama bukan angka 1. Seperti sebelumnya, itu kan ada 1 propanol gitu ya. Kalau ini bukan 1 dan bukan kembar. Selain itu, ada juga yang termasuk alkohol sekunder itu adalah isopropanol. Jadi nanti kalau ada isopropanol berarti masuknya ke alkohol sekunder. Selain itu, iso-iso lainnya masuk ke alkohol primer. Kemudian
kita contohkan misalkan alkohol. Oke. Di sini tadi belum dijelaskan ya, kalau alkohol sekunder kita oksidasi maka akan berubah menjadi alkanon. Contoh misalkan 2 metil 3 heksanol, maka akan berubah atau ketika dioksidasi akan berubah menjadi 2 metil 3 heksanol menjadi heksanon sesuai dengan tulisan ini, alkanon gitu. Sampai situ paham? Selanjutnya yang ketiga, kalau misalkan ada alkohol tersier maka dia tidak akan teroksidasi. Nah, ciri dari alkohol tersier itu yang pertama dia kembar. Depan sama belakangnya. Cirinya cuma satu. Ini. Contoh, misalkan 2 metil 2 heksanol. Nah, ini kan ada dua, berarti dia kembar depan sama belakangnya. Sehingga dia tidak bisa bereaksi atau tidak bisa dioksidasi. Selanjutnya, untuk reaksi ketiga itu adalah alkohol akan mengalami reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi itu adalah reaksi untuk membentuk ester. Jadi kita gambarkan dulu formulanya. ROH, R aksen itu adalah alkil ya. Itu akan direaksikan dengan asam RCOOH. Jadi ada alkohol, kemudian akan direaksikan dengan asam butanoat. Oke, jadi ada alkohol akan direaksikan dengan asam, kita tulis ya. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat. Bukan butanoat ya. Kalau butanoat itu udah ada C-nya 4 ya. Kalau ini kalau misalkan kita belum tahu C-nya berapa, kita sebut sebagai asam karboksilat. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi RCOO, R aksen ditambah H2O. Nah, ini adalah ester ditambah air. Ini adalah reaksinya. Mungkin untuk mengingat-ingat biar mudah, kita ingat bahwa kalau misalkan ada kata-kata sam titik-titik ol, maka dia akan berubah menjadi il titik-titik oat. Nah, mungkin ini adalah kata kuncinya untuk memahami atau mengingat apakah ini reaksi esterifikasi atau bukan. Misalkan di sini ada asam butanoat direaksikan dengan etil alkohol menjadi titik-titik. Ini reaksi apa? Kita tentukan dulu. Jadi ada sam di sini, terus belakangnya ol, di sini ada ol, maka itu adalah reaksi esterifikasi. Sehingga nanti hasilnya kita taruh di bawah aja ya biar cukup ya. Hasilnya itu adalah il, berarti etil, kita tulis. Terus belakangnya oat, berarti yang ini butanoat. Sampai situ paham ya? Ditambah H2O. Kalau misalkan kita gambarkan asam butanoat kan C-nya 4, berarti itu 2, 3, 4. Di sini ada O, di sini OH. Ini asam butanoat. Kita tambah dengan etil alkohol, itu 2, 3 OH.
etil itu C-nya 2 ya, sorry. Etil alkohol maka akan berubah menjadi butanoatnya, berarti C-nya 4, kita menggunakan yang butanoat. Kemudian ester yang ini ya, alkilnya kita taruh di sini bawah. Nah, seperti ini. Plus H2O. Ini adalah reaksi esterifikasi. Ini kita sebut sebagai ester. Selanjutnya, untuk reaksi keempat, jadi di sini reaksi dengan HX, PX3, PX5 itu akan menghasilkan alkil halida, di mana X-nya itu adalah golongan halogen. Halogen itu adalah golongan 7A. Contohnya adalah Cl dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Misalkan di sini ada ROH, alkohol ya, berikatan dengan HX. Maka nanti alkilnya pada alkohol itu akan bertemu dengan X halogennya, lalu akan ditambah H2O. Mungkin kita bisa bedakan warnanya aja biar nanti kalian bisa melihat perbedaannya. Kemudian ROH bereaksi dengan PX3, maka R itu akan ketemu dengan X. Kemudian karena X-nya itu ada 3, jadi R-nya kita kalikan 3. Berarti di sini juga 3. Kemudian kita tambahkan H3PO4. Oh sorry, H3PO3 sisanya. Kemudian kalau misalkan ROH bereaksi dengan PX5, maka R ketemu X, kita tambah dengan HX, kita tambah dengan sisanya, yaitu POX3. Nantinya ketika di soal kalian tinggal mengganti X dengan halogen yang dimaksud aja. Selanjutnya, untuk reaksi terakhir itu ketika alkohol bereaksi dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat maka akan dihasilkan alkena, dan ketika bereaksi pada suhu 140 derajat akan menghasilkan eter. Nah, kita kasih contoh. Misalkan kita punya C3H7OH akan bereaksi dengan H2SO4 pada suhu 140 derajat Celcius, maka akan menghasilkan alkil alkoholnya yaitu C3H7. Kemudian kita kasih O, kemudian kita kasih alkilnya lagi C3H7, baru ditambah H2O. Jadi ini kita namakan satu propanol. Kemudian ini menjadi dipropil karena alkilnya ada 2, eter. Kemudian untuk reaksi kedua, misalkan bentuknya kayak gini, CCCOH, kemudian dia bereaksi dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius, maka dia akan berubah menjadi alkena. Berarti C-nya 3, tapi ada rangkap. Nah, ditambah H2O. Untuk namanya sendiri ini masih sama, satu propanol, kemudian menjadi satu propena. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih.